sholat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihah. Dan kata hadis sing nerangaken Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala aduluka bikanzil Quran atau biumbil Quran. Dan itu wala Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem ini rumana ya. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Nggih, lafaz-lafaz yang jadi pakem menjadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi nafsu, mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya, kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kangge dia Hamid kangge guru-guru ini kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Niki kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang sing nyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab niku lewat ngaji niki kalau baleni malih nggih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa salat? Intinya Kanjeng Nabi nek hadis qudsi Allah dawuh qasamtu sholat baini wa baina abdi nisfain, sebagai riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana abudu wa ia kana nasta'in, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakarani abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadali abdi wali abdi masalah, ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Okay. Perlu khawatir akan teng mriki bahwa dia kalau bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam nih, satu kata pakem dalam Islam bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah, semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi, hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau napa? Syirik. Ini penting kalau aturakan, sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa
segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah boten enten istighfar. Kulo nu termasuk ulama sing nek istighfar rada pelo. Dia tahu ya sering tapi tidak sesering baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya, menjadi apa? Pakem. Boten hamitullah tapi alhamdulillah amun salah paham. Kulo bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamitullah niku bahasane insa. Nggih, bahasane napa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Mau memuji tenan muji nganti sepi? Sepiro. Digale Mustafa menimun apa hormat bagus Pak. Hormati Mustafa paling sepiro, paling nyucup. Aduh raja dikekno. Nah, umpama hormat nganti napa? Sepiro. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu woha atau hamidu woha. Tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Lumpah mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan artinya saya pribadi menghormati Sultan, mbah wong liya. Atau kowe menghormati Sultan oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Gitu. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini bahasa. Apa contohnya ganti SBY itu salah. Prabowo. Ini kalau balen ini benar ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat? Begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Bukan jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau baleni. Kalau mau kan mengatur, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi itu kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis skripsi. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji. Pengeran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ya, ilmu lughat kata sengkala. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama muji nanti sepi. Yang misalnya aku di duit 1 juta, terus aku muji pangeran, berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul, berarti pangeran tarifnya mau terima apa? Aku mau muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya sampai mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah wis. Itu tidak ada di kata-kata manusia Muslim meyakini Allah Bismillah. Tapi tidak ada kata-kata manusia Muslim atau manusia mukmin meyakini Allah Bismillah. Tapi dipakemkan Allah wis. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazahi. Mereka wiridan dari Gus Nane itu jangan anania, ini sekolah. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Ya. Karena kita muni saya, umpama tenan hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah, lagi radio napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini
presiden orang agung misalnya, ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Jadi yang dimaksud wa ma qadaruhu haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngertas hadis tadi Nabi Hamidullah atau Sabtu, buat nanti semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitannya dengan makhluk. Kowe muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakat istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Itu kau no bakat manusia belas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata tentang cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan niku. Jadi malaikat yang pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Soale pangeran malaikat kowe tahu lagu sing neraka sik muji itu. Ya terus Gusti kula ge jaga. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok ibu pangeran. Lha tak lebih neraka sik muji aku. Lha napa hubungane neraka mek kula? Hubungane kula mek jinan nggih muji. Kula neraka sik boten nenten napa? Kula lah perasaan ngoten. Saya sebagai orang alim perasaan kula. Umpama malaikat Jibril ngandani aku, aku min ahli nar, bukan nanti mengaruhi. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem, hukum apa? Pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga apa enggak, ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takok, lho kowe nyembah aku, amen nguji aku piye? Mungkin nen roh kok. Oh, jadi malah diterangno pengiran. Lha apa hubungane Gusti kula ning neraka mek muji? Ada hubungan. Lah jenenge kawula ya tetep muji napa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, itu bahwa cara bahasa balaghah jadi kalam khobar, kalam sudah dipakemkan, nggak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana hudu wa iya kana. Kula namung nyembah jenengan, namun culun tulung teng jenengan. Mari perkara, wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nasiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Anggere nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Ora ada Fatihah dibari Maliki Yaumiddin. Harga gue nyuwun tuh, wong itu mesti apa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas shiratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu shiratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ki pokoke dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriteriane. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman, sama ridho, sama qada-qadar. Ini eling-eling. Lalu kula bolak-balik matur, kula sederenge mriki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kula mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kula mboten pulang. Kula kok bolak-balik matur, kula berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kula nggih ngomong. Haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fikir.
ibadahnya sadar. Kita kaya ibadahnya zakat. Kita alim ibadahnya mulang. Nah, terus kalau ini misalnya ditektir jengben kuat haji ini biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar. Karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditektir mampu haji ya saya wajib haji karena saya secara materi ditektir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji wajib nopo haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allama al-Qur'an wa 'allama ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin itu. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit nikmat di duit, sing seneng jabat ya nikmat di jabatan, seneng wedoan nikmat di bojo ayu akeh. Paham ya? Sing seneng pengaruh nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing dilo, seneng omongan didang-diding wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Nah, yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Dia rungokno tenan. Wong kowe kaji ping 100 apa ya anggere ra iso syukur ora ngambu swarga. Paham ya? Jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'mai walam yasbir ala balai fallatu proban siwai wal yakhrus min tahti ardi wa sama. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, entek-entekan. Kon golek pangeran. Kok sama ben bumiku. Terus dapat tiga ruhin barang ditampung di ra oleh. Ancaman pada zina, tidak se-ekstrim itu. Paling banter ancaman yang zina mlebu neraka. Iku ning Quran jana istisna ilaman tabah. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasnu. Sampai wa ma fa'al dzalika yalqa asaman terus yudu ala yaqtu dimanan terus sampai isih ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak. Pokoke hukume pangeran baku. Waling kafar tu mina azabina po. Lasa itu orang istisna orang orang ilaman tabe orang. Bang tu juga disyukur di pertolongan tu. Alhamdulillah. Pakem. Cocok betul dah po. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Lain syakartum la azidan aku. Walau kafartum min azabil asyad sudah ada istisna ilah tidak ada. Habis di situ sudah. Falyatu proban apa? Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula nu sering urip piyambakan, sampai kula jarene wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dicucuk santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri. Wong aku urip dhewean iso syukur ndak. Kadang ning dalan dipisoi wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi, itu harus kita latih. Kalau tidak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pangeran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi, koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pangeran harus pakem meroleh apa bersyarat. Jika sekolah saat ini kayak kalau kandani, anak kulo ada kelas 3 SD kulo latih. Kalau bapak nanti tidak jadi orang, seorang
nggak senang bapak semua. Itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak saya masih kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan terus final. Allah sama. Harus final. Termasuk final dimulai detik ini juga. Ya, final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak. Kalau ngerasa teng swarga kita niki pas mulang pas senang pengiran teng swarga. Bukan apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada teng hikam wonten lau asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Lau asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Lau po akhirat mbok parani. Saiki lah iku. Terus akhirat. Terus diterangno mek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling menghindari suktu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengenannya, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun dan wah Gus saya ini Senawali, serah kena dinut, misalnya Mustafa. Iya kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep omongannya markai ini. Wong gak penting-penting ini. Berarti aku turun derajat. Contoh nganggep Madun mestinya makhluk pengiran tenan. Saya kita pusat sana kayak pengiran, omongannya Wah, lah kok pintu? Sing biasa ora penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo pakem. Lan biar kulo mbok kiye Gunan wiridan wis sewu cek PD kulo salah klasmen. Oh, dene kakean kulo, lak wiridan pengiran kulo. Saya mulai ngaji ini kemarin ini si kulo ini buah pak, nak wiridan kulo apa? Buah. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Lalu ketika Imam Ghazali, orang no ulama kecuali wali. Berulama orang wali, itu serapati ulama. Mergo kesaksiannya ulama disejajarno kesaksiannya malaikat, bahkan kesaksiannya pangeran. Jadi yang disebut dengan ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah ngenteni mertuanya opo. Lha iku pangeran kok didol mertuane. Alhamdulillah hukum pakem, ora iso mbok kontrakno mbek kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing nglecehno. Salah opo kuwi dadi wong Islam nek nganggep manusa ten. Soal apa yang macam dan pangeran ngomong uang api hanya kira. Soal sakit uang dan pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan mangka aiminu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu falyukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya aiminu billahi wal yaumil.
Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa yang contoh dia ini? Hormat tidak uang tinggi, itu PKI, namun ngeten ini kontrak ini sosial. Iya. Itu komunis ini, karena kontraknya hanya selalu dengan Kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ini billahi wal Yo juga loh, aku mulang gue ora krono mantune kiai, mergo perintah pengeran kok. Untuk kontrak saya dengan Allah masih wong alim kudu napa? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulang kok bolak-balik guyon. Aku ini ulama serah Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi anut-anutan Nabi. Ketara nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu, falyukrim falyakul khairan aw liyasmut. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita yu'minu billahi wal yaumil akhir, bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur. Kebar pesona biar punya daya tarik uang rara. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengiran disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Laro'ai tal'at akroba ilaisa min antar tatilan wa ilaisa. Akhirat parani barang lopo. Sekarang juga dimulai. Berapa usah bayang no. Wah, gua makom dur namanya enggak itu kudune ngono dunya. Lalu dari Nabi at-taqwa huna wa yusiru ila sadri salah satu mahram. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa huna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Soalnya senengnya ngendani di duwe, senengnya ngendani di sopo orang, ngendani bujone ramah, ngendani yo repot. Wong itu gampang judes, senengnya ngendani ramah, selen kowe. Pak weh, ana kok kesel. Seneng ngendani santri loyal, santri udah keserang. Umat hati ini jembar, hormat kiai ini orang yang janggal. Itu politik aja gerem. Wah biasa. Oh apa senengnya kok repot, pakaian sama. Nah, betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersyarat. Jadi pangeran bagi partai politik ibadahnya kontrain apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi karena kasar, kalau lagi kasar. Makanya dia lewat ngaji ini, badan ini menggawurikan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mata Fatihah yang 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehendak. Pakem itu jadi undang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu Allah atas. Umpama kowe ngamal orang ngerasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngerasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya malah ibut mau dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai manusa nek dikei dhuwit tiyang ki perasaan. Misale wong kula lesu dikei mangan wong ki perasaan. Tapi sak-isa-isane wong nek keimanan, mergo sing dikekno rupa-rupane nasi, sing ngene nasi ya Allah. Lah nek ekstrem no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa mau mindah kaya dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Tak kaya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dene saliwat ning bumi iki ya bumine pangeran. Bahkan dene dhewe Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Kok lu ndelok terus menteri ini terus. Kenal menteri. Kancat.
Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham? Spontannya lihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin nas, lam yaskuril, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana ini billahi wal yaumil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah, mangkana ini billahi wal yaumil akhir falyukrim terus. Sama kita matur nuwun mbek menteri sedaya. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pengiran to. Pira-pira ra darani jasa. Selonang-selonang dikakno. Pira-pira wae pengiran ra jago napa? Lan kula balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi nek kiai iki jare ikhlas uangnya. Ibadah paling gampang napa? Lha umpama ora ikhlas kula rawani nyai. Kula nu nak ndonga mbek pengiran Gusti, jenengan cek pinter majibno ikhlas. Umpama ora ikhlas kula rawani nyai. Kemarin nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang kok ikhlas. Kula misalnya kepen berjasa mbek santri. Dadak kudu duwe gawekno pondok kudu mulang dadak repot. Dufung ikhlas. Kabeh nikmat nanging jenengan hebat. Nikmat kan gampang. Tak pasrahno jenengan malah luwih gampang. Dadak repot tak pikir kula malah repot. Misalnya kula kepen swarga, dadak ngajono proposal barang di swarga. Dadak repot. Menitan kula nyembah jenengan krana jenengan malah enak sih. Malah nyaman kula. Dadak ibadno swarga barang dadak repot. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong ra ikhlas itu contone gampang. Kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muftihi ilaika. Am kaifatat tubul ajra liman huwa muftihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bejali yo, kowe edan edan waras tawa. Paham? Itu padha karo misale madun tak dhuwit sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang ya hadiah kula. Mergo dagang iso iso dagang tak kei dhuwit, bareng dekne dagange mlaku malah yo. Bentuk nopo bentuk PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin dua musihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ninggone amal sing Allah ngadiahno ning kuwe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Bareng wis ngekeki malah diturun. Itu apa-apaan. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran, kowe iso mangan ya dikersakno. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono, saiki mbok jaluki opah, lho waras ta. Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mulane dari sing aran hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah. Misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Enggak ada bakat amil tu, enggak ada. Kok kula-kula bilang kan. Ya malah ada orang wiridan kok, enggak ada. Langsung lah awal-awal aku ada langsung.